Aku asli orang Bali, senang banget banyak turis lokal yang datang ke Bali. Tahu kan Pelabuhan Gilimanuk? Pintu utama masuk ke Bali dari Jawa. Buat teman-teman yang dari Jawa mau ke Bali, perjalanan bisa memakan waktu lama banget, terutama di pelabuhan. Tapi sejak ada tol Trans Jawa, perjalanan jadi lebih cepat dan nggak perlu nunggu terlalu lama lagi. Sekarang pengunjung lokal dari kota-kota besar di Jawa seperti Jogja, Malang, Jakarta jadi lebih gampang liburan ke Bali. Dampaknya luar biasa banget buat UMKM di Bali. Banyak teman dan saudara yang mempunyai usaha kecil-kecilan kayak jual makanan khas Bali, kain Bali, dan kerajinan tangan. Sekarang semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan. UMKM yang dulu mungkin cuma fokus buat jualan di lokal, sekarang mempunyai banyak berbagai pelanggan dari kota Jawa. Jadi buat kalian yang mau liburan, Bali sekarang gampang dijangkau dan banyak produk lokal yang bisa kalian bawa sebagai oleh-oleh. Dan ini semua juga berkat Pak Jokowi yang tanpa lelah membangun Pulau Bali. Barulah di masa Presiden Jokowi, apa yang Presiden SBY tidak bisa diselesaikan, dilanjutkan kembali oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sendiri memiliki visi yang sangat jelas soal pariwisata ini. Pak Jokowi ingin mendorong kedatangan turis mancanegara. Dari sejak awal Pak Jokowi jadi presiden, beliau memberikan tugas yang sangat jelas ke Menteri Pariwisatanya, yaitu target kedatangan turis asing harus naik 2 kali lipat dari sekitar 10 juta pada tahun 2004 menjadi 20 juta. Untuk itu Indonesia harus memiliki tujuan wisata internasional yang beragam, bermacam-macam. Tidak bisa dong hanya mengandalkan Bali saja. Maka muncul program 10 destinasi pariwisata unggulan. Dari 10 itu kemudian dikerucutkan lagi, difokuskan lagi jadi 5 destinasi super unggulan. Sekarang ini pemerintah fokus mengembangkan 5 destinasi super unggulan ini. Apa itu? Ada Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo dengan Pulau Komodonya, Cikupang di Sulawesi Utara, dan Mandalika di Lombok. Coba nama Saifuddin. Pak Saifuddin. Iya. Jadi untuk wisata itu untuk apa? Wisata apa? Untuk wisata edukasi alam, Pak. Apa itu wisata edukasi alam itu? Untuk pengetahuan anak-anak SD yang sekarang kita kelola di sini, seringkali dibuat kemah atau camping untuk pengetahuan bahwa sekarang kan sudah tidak tahu anak-anak itu kalau Meranti itu kayak apa, apalagi di wilayah Balikpapan, Pak. Ini nanti jadi kota besar, terasnya ibu kota, notabene nanti pasti itu kan, Pak. Iya. Ya itu. Makanya kita buat wisata di situ, Pak. Yang sekarang setiap 1 bulan sekali atau 2 kali pasti ada anak camping persami dari SD sampai SMP, Pak. Diajak nanam. Diajak nanam, ada simbolnya di situ, Pak. Tapi sayang jalannya, Pak. Jalannya sepanjang 450 meter itu masih makadam atau belum disemenisasi. Ya malah bagus dong, alami gitu loh. Kalau bisa kan, kalau malam, Pak, kasihan anak-anak SD kalau setiap camping atau apa di situ, Pak. Ini urusannya Pak Gub atau Pak Menteri PU. Ya, Pak, ya. Tolong itu Dewi, bisa kok, Pak, dilihat di sini. Ya udah, nanti biar jalannya dikerjain Pak Menteri PU. Ya, Pak, makasih, Pak. Kan belakangan kita sedang terus bikin kantong kering gitu yang bernama baterai lithium. Nah, ketika ini sudah menjadi produk Indonesia dan ini sudah dipasarkan dan negara lain teman-teman di seluruh dunia akan kecanduan kerjasama dengan Indonesia. Jadi dari situ teman-teman, apakah bisa Indonesia diembargo? Yang ada Indonesia yang akan mengembargo Amerika ketika itu semua sudah berhasil. Namun tantangannya saat ini adalah teman-teman, mereka yang akan diembargo oleh Indonesia ke depannya nanti ya, atau mereka yang akan terancam secara ekonomi, mereka menyerang kita teman-teman, menyerang karakternya Bapak Jokowi diserang karena ini muncul di era kepemimpinan ke-7. Sebelum di era kepemimpinan ke-7 itu belum terjadi teman-teman ya, masih ekspor barang mentah yang mana produksi itu dilakukan di luar negeri sana teman-teman, hasilnya diambil di sana. Makanya yang tadinya awalnya ekspor hanya di angka 32 kemudian melompat menjadi 500 triliun, lompatannya sangat luar biasa. Itu belum seberapa dihilirisasi, apalagi jika sudah menjadi produk barang jadi. Baru setengah jadi aja udah begitu lompatannya, dari 32 ke 500 triliun. Apalagi sudah menjadi barang jadi, barang yang siap pakai, ditempel langsung di HP langsung jadi, ditempel di mikrofon langsung jadi. Berapa ribu persen lompatannya. Itu logika yang harus kita pahami sebagai masyarakat agar supaya kita bisa mendukung nih pemerintah, ya kan? Dan ini semua lahir dari rezim yang kalian benci, rezimnya Bapak Jokowi.
Saya ingin bertanya nih ke rezim sebelah nih, kalian itu punya gagasan apa? Coba tolong kalian tuliskan VT-nya, kemudian kalian setit video saya, kemudian kalian paparkan visi dan misi yang bisa membuat Indonesia itu menjadi macan. Bukan hanya macan Asia, macannya dunia. Kalau ide yang sudah saya tuangkan di video ini berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Bapak Jokowi sudah jelas, tidak bisa dibantahkan. Arahnya kemana dan tujuannya apa sudah jelas sangat besar. Nah, tolong lawan narasi saya ini dengan narasi yang pinter. Jangan kalian lawan dengan narasi yang bodoh. Contoh narasi bodoh itu adalah narasi ijazah palsu, itu narasi bodoh. Kemudian narasi pagar laut itu narasi bodoh. Apalagi narasi Pantai Indah Kapuk yang kalian hubungkan dengan oligarki kejahatan Bapak Jokowi, itu narasi yang sangat bodoh. Ketika kalian hanya mampu mengungkap narasi-narasi yang seperti itu, maka jelas kalian akan selalu kalah dalam berpolitik. Timbulkan gagasan lain kepada para pemimpin kalian itu, suruh menimbulkan dan berpikir untuk menjadikan Indonesia itu emas. Ya, seperti contoh mungkin nuklir ya yang ada di Indonesia, potensi dari uranium itu yang dikeluarkan menjadi gagasan yang mana itu semua nantinya akan menjadi energi yang bisa menyuplai listrik ke seluruh dunia. Nanti gua pilih lo. Ya itu teman-teman, karena infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi, kunjungan wisatawan ke Bali meningkat, pembelian transaksi produk-produk UMKM meningkat. Itulah dampak daripada infrastruktur, memotong kos ya teman-teman, yang harusnya 6 jam bisa jadi 3 jam, dan ini membuat apa ya teman-teman, competitiveness ya kalau kata Pak Jokowi, membuat perjalanan menjadi lebih efisien dan efektif ya teman-teman. Dan tadi menarik juga kita sudah simak ya bagaimana ekonomi kreatif ya teman-teman. Kalau teman-teman rasakan di era Pak Jokowi itu optimis ya teman-teman, terasa nuansanya ini di berbagai bidang itu kita optimis. Nggak tahu sekarang ya, rasa-rasanya belum nuansa optimis ya, walaupun tidak peduli seberapa banyak pemimpin kita berpidato mengatakan Indonesia bagus, Indonesia baik, tapi kita kan melihat aktivitas para pemimpin kita ya. Kalau aktivitas Pak Jokowi saya melihatnya sangat koordinatif. Ya tentu kita memberi kesempatan kepada pemerintah yang baru berjalan setahun ini untuk mencari aktor-aktor yang tepat di posisi-posisi yang tepat, bongkar pasang. Tapi kita lihat apakah setelah setahun masih nuansanya seperti ini ya. Kita tunggu ya teman-teman. Tetapi di era Pak Jokowi itu rasanya nuansa berbagai bidang itu optimismenya tinggi. Di bidang hilirisasi, bidang pariwisata rasanya semua bergerak bersama. Ya teman-teman, bergerak dengan cepat, dengan berlari kencang gitu ya, nggak ada yang jalan. Ya gak ada yang jalan diganti langsung, itu sih yang terasanya. Jadi melihat aktivitas para pemimpinnya yang kerja gitu menimbulkan optimisme ya teman-teman, menimbulkan keceriaan gitu. Artinya oh kita percaya nih akan bagus gitu ya. Tentu ada kekurangan tapi kita terpercik optimismenya ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana aktivitas Pak Jokowi yang padat itu kan menimbulkan harapan ya. Benar-benar kerja, benar-benar diawasi. Tadi juga ada yang tiap kali kunjungan lalu bercengkrama dengan warga, dengan anak kecil, bahkan dengan anak SD. Dibuka ruang, disediakan ruang setelah pidato itu bercengkrama dengan warga. Lalu di situ ada juga Menteri PUPR, Pak Basuki misalnya kayak tadi, langsung diperintahkan. Pak Bas pasti langsung eksekusi kan, jadi selesai masalah. Jadi luar biasa lah pola kerja Pak Jokowi ini ya, sulitlah ditiru ya teman-teman. Saya belum lihat ada yang bisa niru ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.